Apa sebab yang akan kita dapatkan, apa pula akibat yang akan kita alami nanti, seperti itu. Nah, boleh dilanjut lagi Salmianya? Nah, lalu ada keterampilan critical thinking ya. Kira-kira selain tadi definisi pengertiannya secara umum gitu ya, berpikir kritis ini merupakan salah satu cara manusia ini untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Nah, kita sebagai manusia tentunya telah diberi beberapa kelebihan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang syukurnya itu ya. Selain kita memiliki panca indera, tetapi kita juga diberikan akal dan juga hati nurani serta jiwa. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia ataupun insan yang berbakti tentunya harus bisa menggunakannya dengan baik dalam berpikir, dalam berbicara, dan dalam bertindak. Nah, ada pula keterampilan critical thinking yang dapat melakukan hal-halnya sebagai berikut. Yang pertama, memahami hubungan logika antara gagasan. Jadi, ketika teman-teman ingin berargumen, ingin memberikan suatu persepsi terkait logika ataupun gagasan yang teman-teman miliki, tentunya di sini selain kita bermain tentang jiwa kita, tentang perasaan kita, tetapi pikiran kita pun harus bisa terpikirkan, terarahkan dengan baik antara logika dan gagasan kita yang akan kita sampaikan. Nah, lalu mengidentifikasi, membangun dan mengevaluasi argumen. Jadi selain kita harus menghubungkan logika kita, pikiran kita dengan gagasan, hingga terucapnya suatu bahasa ataupun ujaran dari alat artikulasi kita. Nah, kita juga harus bisa mengidentifikasi kira-kira kata yang saya ujarkan ini apakah dapat berdampak positif ataupun negatif, dan bagaimana nanti akibatnya jika saya mengujarkan bahasa misalnya bahasa yang santun ataupun bahasa yang kasar. Dan itu dari identifikasi tersebut, setelah teman-teman berpikir kritis, berusaha untuk mengujarkan dan bagaimana cara untuk menjadi sosok yang critical thinking, lalu akan terbangunlah salah satu cerminan pribadi dan bisa mengevaluasi argumen. Misalnya, setiap manusia pasti pernah mengalami kesalahan ya. Salah cakap ataupun salah kaprah dalam meningkapi suatu hal tertentu. Misalnya, saya tadi ngomong ini kaca letot misalnya ya, kaca letot nih orang Sunda semua kan ya. Kaca letot itu keseleo berbicara. Aduh, gimana ya tadi saya kaca letot gitu berbicaranya, apakah ujaran saya ini diterima atau tidak gitu. Kan banyak orang yang berpikiran bahwa ada ujaran kita yang bisa diterima, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, lalu mendeteksi dari hasil identifikasi, membangun evaluasi, dan sebelumnya logika dengan gagasan, kita harus bisa mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar. Jadi, kan kalian mungkin suka berbicara di depan umum, terutama di banyak orang, kadang suka nervous. Aduh, ini aku udah bener belum ya kaidah tata bahasanya yang udah dibenerin tadi itu saat berbicara udah bener belum ya gitu. Aduh, tadi aku ngomong ini enak gak ya? Kan kalian suka ngerasa ih kayak takut salah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa mendeteksi gitu. Apakah saya dalam berbicara ini konsisten, sudah seimbang, sudah sesuai ataupun belum untuk umum saat bernalar seperti itu. Lalu menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, jangan sampai nanti kalau teman-teman ya menghadapi suatu masalah, baik itu dalam organisasi, dalam berbicara ataupun dalam menyampaikan suatu argumen dan beretorika dengan baik, itu pasti yang namanya masalah itu selalu ada. Misalnya, ada suatu masalah yang dimana mungkin ada ujaran yang tidak mengenakan salah satu organisasi A ataupun orang A ataupun B yang bisa mengakibatkan orang tersebut tuh menjadi tidak nyaman hubungannya dengan kita. Kan itu kan bisa membuat hubungan tali silaturahmi itu menjadi tidak erat kan ya satu sama lain. Jadi harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan terstruktur. Jangan menyelesaikan masalah asal selesai aja gitu, nggak bisa, tapi harus adanya musyawarah. Makanya keterampilan critical thinking dalam kita berbicara, dalam kita bertindak itu sangat diperlukan sebagai manusia gitu ya. Lalu merenungkan dan mengidentifikasi relevansi pentingnya gagasan yang kita sampaikan tadi dan merenungkan sebuah pembenaran keyakinan dengan nilai dalam diri seseorang. Oh iya, mungkin dia orangnya seperti itu. Dia blak-blakan, ada juga orangnya yang mungkin dibilangnya itu bermuka dua. Oh, mungkin dia memang karakternya seperti itu. Tapi mau tidak mau dalam menyelesaikan masalah ataupun relevansi dari gagasan yang telah diungkapkan oleh manusia tersebut, baik orang itu merasa enak ataupun tidak, tetap kita di sini harus bisa berpikir apa akibatnya, apa sebabnya, seperti itu. Jadi keterampilan critical thinking ini memang penting harus kita miliki sebagai manusia seutuhnya, seperti itu. Boleh dilanjut Salindianya?
Nah, di sini salah satu kutipan bahasa Inggris yang saya kutip ini dari Miguel Ruiz. Nah, whenever we hear an opinion and believe it, we make an agreement and it becomes part of our belief system. Teh artina naon, teh artinya apa ya, itu tengartos. Jadi saya artikan ya teman-teman di sini. Jadi whenever we heard an opinion, ketika kita mendengar suatu saran, ketika kita mendengar suatu kritikan ataupun argumentasi dari seseorang, and believe it, dan kita mempercayai salah satu argumen tersebut, we make an agreement. Kita ini membuat suatu persetujuan. Dan itu akan menjadi salah satu bagian untuk sistem kepercayaan kita. Maksudnya di sini, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang berkata dari misalnya menurut ajaran agama ataupun menurut norma dan tata hukum dalam berbicara dalam melakukan suatu tindakan harus disertai dengan unsur syarat ataupun norma hukum yang berlaku. Nah, pasti teman-teman percaya kan memang betul itu ada nyatanya. Nah, jadi ketika kita mendengar suatu saran, ketika kita mendengar suatu kritikan dari orang lain dan kita percaya dan saya itu merasakannya misalnya gitu ya, kita itu bisa membuat suatu persetujuan dalam diri kita sendiri dan itu menjadi salah satu kepercayaan dalam diri kita. Oh misalnya nih ibaratnya simpelnya seperti ini. Tadi kata si A, saya dalam berbicara ini ternyata ada beberapa unsur bahasa yang kurang mengerti. Oleh karena itu di sini kamu harus bisa memperbaikinya. Saya pun percaya dan saya juga merasa gitu. Oh iya, tadi saya bicara ini, kan tadi diidentifikasi lagi. Tadi aku bicara apa? Terus ada beberapa bahasa yang aku lontarkan. Nah, itu kita berusaha untuk percaya gitu dan oh iya benar tadi itu aku salahnya di sini. Oh iya, aku tuh gini gini gini. Seperti itu. Dan itu menjadi salah satu kepercayaan dalam sistem diri kita sebagai pendorong kita supaya kita tuh bisa lebih hati-hati lagi dan lebih berpikir lebih jernih lagi dalam menyampaikan suatu argumen. Kayak gitu teman-teman. Nah, bisa dipahami ya semoga. Jadi intinya dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman memberikan saran ataupun masukan kepada seseorang, pasti ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita dan bisa mempercayai dan bisa mempersetujui diri kita sendiri dan menerima diri kita apa adanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, manfaat critical thinking dalam karir ataupun dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Akang Teteh ataupun teman-teman di sini juga bertanya gitu ya, kira-kira ngapain sih, kenapa sih harus berpikir kritis gitu ya, terutama sebagai mahasiswa gitu ya, apalagi yang dituntut untuk berpikir kritis. Mungkin tidak hanya mahasiswa saja, tapi semua orang gitu. Nah, yang pertama, critical thinking adalah aset yang tidak akan pernah habis. Setuju? Nah, karena di sini critical thinking adalah aset yang tidak pernah habis itu, setiap orang tuh memilikinya, tapi bagaimana cara ia menggunakannya dengan baik. Critical thinking ini merupakan salah satu teknis yang kita miliki dalam diri kita pribadi yang tidak akan pernah habis. Jadi, dimanapun kita berada, ketika kita dalam masalah ataupun ingin berargumen, critical thinking itu selalu ada dalam relung kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya dan menjalankannya dengan baik. Lalu critical thinking mempercepat proses penyesuaian diri seseorang karyawan ataupun manusia terhadap perubahan di lingkungan kerjanya. Nah, misalnya dengan berpikir kritis, dengan kita sering mempelajari banyak hal, misalnya ikut organisasi ataupun dalam perusahaan tertentu gitu ya di pekerjaan, pasti di sini juga kita dituntut untuk berpikir kritis. Ini kalau misalkan contohnya, misalkan di suatu perusahaan A, di sini saya bekerja sebagai salah satu bidang manajemen apa misalnya. Nah, ini bagaimana caranya supaya aset dari perusahaan tersebut bisa terjaga dengan baik. Tentunya kita kan pasti harus berpikir ya, tahapannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, supaya terlaksana dengan baik. Pun demikian dengan organisasi, misalnya visi dan misi dari organisasi itu. Bagaimana visi ini bisa terlaksana dengan baik, dan misi ini bisa terlaksana dengan baik juga, dan terpenuhi. Nah, tentunya kita di sini harus bisa berpikir, bagaimana caranya kita membawa organisasi kita ini menjadi suatu organisasi yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa mencapai suatu impian ataupun terwujudnya visi misi yang baik dan benar seperti itu. Nah, lalu critical thinking ini dapat meningkatkan kreativitas serta pemilik critical thinking ini dapat menjadi rekan kerja yang baik. Jadi critical thinking ini dalam berpikir kita itu bisa bisa mengeksplor lebih dalam lagi diri kita untuk mendapatkan ide-ide kreatif. Misalnya
ide-ide yang tidak diduga dalam saya ini salah satunya di bahasa dasar Indonesia, dan saya di sini dituntut untuk berpikir keras ataupun berpikir kritis gitu ya di waktu yang singkat, bagaimana saya bisa menyusun rangkaian kata kalimat, kata kiasan menjadi majas dan juga menjadi kata-kata kiasan yang indah. Mungkin di sini teman-teman juga pernah mengalami, misalnya dalam presentasi di kelas, dalam mengemukakan argumen, ini bagaimana ya saya berbicaranya gitu. Aduh, bagaimana ya struktur kalimatnya yang baik dan benar. Pasti teman-teman pernah merasakan seperti itu. Dan saya yakin gitu ya, semua orang juga pasti pernah merasakan. Nah, di sini kita dituntut untuk berpikir, aduh gimana ya gini, biar bahasa ini tuh aku tuh pingin nyampein ini, tapi bahasanya gimana gitu. Nah, tentunya kan kita harus berpikir, menyusun bahasanya seperti apa, tata kalimatnya, seperti itu. Dan ketika kita mempunyai pikiran kritis ataupun berpikir kritis ini bisa menjadi rekan kita yang baik. Jadi otak kita, jiwa kita tuh bisa menjadi salah satu rekan yang bisa bekerja sama dengan baik. Kalau misalkan kita sering latihan ataupun sering mengikuti, mengeksplor lebih lanjut lagi tentang critical thinking yang kita miliki. Nah, lalu tidak mudah tertipu. Maksudnya tidak mudah tertipu ini maksudnya dari berbagai hal, misalnya dalam dunia percintaan mungkinnya teman-teman di sini yang disebut dengan budak cinta atau bucin gitu ya. Terkadang ada beberapa kata rayuan gitu ya, yang mungkin yang diujarkan dari seorang pria kepada wanitanya yang bisa membuat si orang wanitanya itu kelepak-kelepak misalnya ya. Nah, itu critical thinking dalam percintaan juga bisa terjadi loh teman-teman secara gak langsung. Nah, misalnya ada suatu ujaran yang bisa membuat wanita itu tuh terpesona gitu ya. Tapi apakah ujaran ini benar atau tidak nih? Nah, kan pasti kita berpikir, ini kayaknya cuma main-main aja, ini kayaknya cuma pengantar doang. Seperti itu. Pun demikian dengan pelajaran. Misalnya, ini benar gak sih argumen ini yang dikemukakan oleh ahli ini tuh benar gak sih dia tuh ngutipnya dari sini? Nah, kan pasti kita ingin mengidentifikasi dan mengeksplor lebih lengkap lagi kan. Nah, itu jadi tidak mudah tertipu bagi orang yang berpikir kritis. Jangan misalkan nanti kalian tuh gampang misalnya ya dibohongin sama orang gitu ya, tanpa berpikir dahulu gitu. Jadi intinya critical thinking ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, cara membentuk critical thinking-nya gimana gitu. Mungkin di sini teman-teman bertanya, tadi kan udah ada manfaatnya, udah ada definisinya. Sekarang gimana sih gitu ya ngebentuk critical thinking gitu ya. Nah, yang pertama kenali masalah yang ada. Setiap orang, setiap manusia pasti nggak akan pernah luput dari masalah. Yang namanya masalah tuh selalu ada. Nah, kira-kira masalah apa nih yang aku alamin sekarang? Misalnya, dalam diri sendiri dulu aja, introspeksi sama diri sendiri. Oh iya, aku tuh kurang percaya diri. Oh iya, aku tuh gampang insecure. Oh iya, aku tuh belak-belakan orangnya gini gitu. Pokoknya bedah diri kamu lebih dalam lagi dan ketahui diri kamu sebenarnya kamu itu siapa gitu. Diri kamu tuh siapa? Aku tuh mau ngapain di sini gitu. Jadi harus bisa tahu gitu tujuan aku mau gimana gitu ke depannya. Lalu tentukan skala prioritasnya. Terkadang kita sebagai manusia tuh kadang suka gak punya kira-kiraan sortir gitu ya. Misalnya kita udah banyak kerjaan, tapi ada kerjaan yang lebih menarik, kita juga ingin ambil gitu. Nah, bukannya berarti serakah ataupun seperti apa ya, jadi kayak ingin diambil semua gitu ya. Jadi ada suatu hal yang dimana critical thinking ini juga harus ada sortirnya, ada batasannya gitu ya. Kita boleh menentukan skala prioritas gitu ya, misalnya justru disarankan, misalnya ada plan A, plan B, plan C, itu kita harus bisa tentukan. Oh, kayaknya prioritas aku lebih ke sini dulu nih, kuliah dulu misalnya, baru organisasi. Nah, di organisasi ada acara, di kuliah juga ada acara. Ya, pokoknya dahulukan dulu skala prioritas yang baik seperti apa. Dan itu akan bisa membentuk critical thinking dengan baik. Karena dengan kita menyusun skala prioritas dan mengenali masalah kita yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membentuk critical thinking. Karena kita banyak berpikir seperti itu. Lalu kumpulkan informasi dan kenali persepsi yang muncul. Nah, informasi kira-kira dalam diri saya ini mendapat informasi apa saja, misalnya dalam tubuh saya gitu ya. Saya capek, saya lelah, itu kan merupakan salah satu informasi. Misalnya saya mengikuti suatu kegiatan, tapi dalam hati saya iya ingin ikut, tapi dalam tubuh saya menginformasikan ataupun memberikan suatu isyarat, misalnya dari mata saya ngantuk, misalnya dari hidung saya sedang tidak baik dalam flu ataupun segala macamnya. Tapi itu juga bisa membentuk suatu pencitraan, bukan pencitraan, jadi perasaan
yang kita alamin. Pokoknya nanti teman-teman akan ngalamin sendiri gimana sih rasanya gitu ya. Aku tuh pingin ikut ini tapi aku capek gitu. Aku pingin itu tapi aku males. Pasti teman-teman punya ngerasain seperti itu. Nah itu tuh ada dalam relung dalam diri kita, jiwa kita gitu. Nah seperti itu. Lalu kenali persepsi yang muncul tadi ya. Jadi kita harus bisa mengenali kira-kira program ini jika saya ambil apakah saya akan mendapatkan dampak negatif ataupun dampak positif, lalu manfaatnya apa untuk saya? Jadi harus tahu dulu. Analisa setiap data ataupun setiap permasalahan. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis kira-kira ini gimana ya kalau misalkan saya melakukan ini, akibatnya apa, sebabnya apa, seperti itu. Dan proses pengambilan keputusan. Keputusan sih yang paling susah kalau menurut saya sendiri gitu ya di dalam menjalankan suatu aktivitas ataupun dalam berpikir kritis. Ini gimana ya keputusannya? Aku bingung, aku tuh pingin tapi aku malas. Aku tuh pingin itu tapi aku gak bisa, gimana ya gitu. Kan kadang suka seperti itu, tapi secara gak langsung itu adalah interaksi dari diri kita sendiri itu untuk memutuskan. Kayak gitu teman-teman. Lanjut salin dianya boleh? Nah, problem solving. Nah, di sini itu merupakan salah satu teman dari critical thinking adalah problem solving. Problem solving ini merupakan kemampuan menyelesaikan masalah. Kemampuan yang wajib dimiliki generasi milenial. Ataupun ya, khususnya saat ini gitu ya, generasi milenial ataupun generasi Z yang dituntut untuk sebagai generasi penerus bangsa. Tentu iyalah, karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi gitu kan? Karena kan kita ibaratnya itu adalah tunas-tunas bangsa yang masih kuncup, dalam kuncup belum mekar gitu. Seperti itu. Nah, lalu kemampuan problem solving ini tuh ya berguna dihadapkan pada kondisi yang sulit sehingga mampu fokus pada solusi, bukan pada masalah yang dihadapi. Jadi, ketika teman-teman mempunyai masalah, apapun itu, seberat apapun itu, baik masalah pribadi, masalah internal ataupun masalah apa ya, eksternal di luar gitu, di luar permasalahan pribadi, teman-teman pasti punya cara problem solving tersendiri. Misalnya, hal yang kecil dulu aja dalam diri pribadi gitu ya. Misalnya, aduh aku malas gitu ya. Aduh ada tugas banyak aku malas gitu. Gimana ya caranya biar aku gak malas gitu ya. Pingin ngerjain tapi malas gitu. Sedangkan deadline tuh besok misalnya teman-teman. Nah, kira-kira permasalahan ini yang pasti teman-teman sering alamin gitu ya. Rasa malas itu pasti gitu ya. Aduh ada di mana-mana aja gitu ya goda-godaan teh ya gitu. Nah, misalnya di sini cara aku menghilangkan rasa malas itu dengan cara lakukan apa yang aku suka. Nah, jadi kan kalau misalkan kita malas kan kita gak bisa mikir. Otak kita tuh pinginnya tuh istirahat, rebahan, main misalnya gitu kan. Nah, jadi ketika suatu permasalahan dalam diri kalian datang, kita harus bisa tahu diri kita tuh siapa. Kembali lagi ke yang tadi gitu. Aku tuh siapa? Aku tuh di sini mau ngapain gitu. Jadi kita tuh harus bisa sadar, oh aku tuh kayak gini orangnya gitu. Oh, kalau aku malas, berarti aku tuh harus kayak gini. Biasanya aku gini tuh berhasil gitu. Jadi punya problem solving tersendiri. Lain halnya kalau misalkan dengan organisasi. Kalau organisasi kan umum nih ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya masalah di organisasi, misalnya dari keanggotaan ataupun dalam bidang apapun, yang namanya permasalahan itu kan pasti harus ada suatu penyelesaian ya. Nggak mungkin masalah itu dibiarkan, karena kalau dibiarkan kan akan berakibat fatal. Dan teman-teman di sini pasti berusaha untuk mencari problem solving gitu ya. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini untuk mencari solusi yang terbaik untuk kebersamaan. Seperti itu teman-teman. Nah, boleh dilanjut? Nah, lalu bagaimana sih ya teman-teman untuk latih kemampuan problem solving di dunia kerja ataupun dalam dunia hidup kita gitu ya, sama saja. Nah, ketika kita dihadapi masalah, kita yakin harus bisa berpikir positif bahwa masalah ini akan selesai gitu. Atau kebanyakan orang langsung panik gitu ya ketika menghadapi semua masalah. Aduh, ya kumaha kitunya menirarungkat lah ya istilahnya kalau kata bahasa Sunda tuh. Aduh, liur gitu ya misalnya. Nah, seperti itu. Aduh, PPKM gak beres, gini gini gini. Pasti kalian tuh suka ngerasa emosi kan. Jadi otak kita gak bisa berpikir dengan jernih gitu. Malah berpikirnya yang pendek gitu, gak bisa jangka waktu yang panjang gitu. Misalnya dalam kondisi pandemi saat ini, PPKM yang terus saja diperpanjang tanpa ada kepastian gitu ya, itu kan bisa bikin resah kita gitu. Jadi maupun itu dalam situasi terkini misalnya dalam COVID gitu ya, misalnya dalam PPKM, aduh bingung kok PPKM di mana, gak bisa main, bla 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 gitu. Coba deh berpikir positif. Misalnya mungkin oke, pemerintah berlaku seperti itu mungkin ada sebab akibatnya. Kalau misalkan kita sebagai masyarakat tidak diberlakukan PPKM tentunya klaster penyebaran COVID ini akan semakin meluas. Oleh karena itu, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah saja. Misalnya dengan melukis ataupun dengan melakukan hobi kita
supaya kita tuh bisa tetap pikiran kita tuh tetap sehat gitu, gak stres gitu. Karena kalau misalkan pikiran kita malas, pikiran kita negatif, banyak sana banyak sini, tentunya gak akan bisa berpikir dengan jernih, dengan berpikir kritis, gak bisa gitu. Seperti itu teman-teman. Dan mampu mengidentifikasi masalah. Jadi kalau pokoknya setiap masalah apapun itu, masalah sekecil apapun, baik di pribadi kalian gitu ataupun di luar, pokoknya kita harus selalu berpikir positif. Aku yakin ini pasti bisa. Aku yakin ini pasti selesai gitu. Jangan sampai apa-apa insecure. Aduh, takut gini gitu. Nah, jangan ya. Nah, lalu cari ide dan evaluasi juga eksekutor yang handal. Nah, cari ide, aduh kira-kira gimana? Pasti kita kan berpikir nih ya, kira-kira gimana ya suatu permasalahan yang kita alami sekarang tuh bisa cepat selesai. Nah, terus kita evaluasi. Oh iya, aku tuh salahnya tadi di sini. Dan kalau misalkan aku lakuin ini, pasti akibatnya kan ini. Nah, gitu kan. Jadi hubungi lagi dengan kausalitas sebab akibatnya setelah teman-teman dapat ide. Nah, terus misalnya ada suatu choice ataupun pilihan. Ada pilihan A dengan pilihan B, C misalnya. Aduh, saya pilih yang mana yang kira-kira menurut saya itu yang baik gitu ya. Misalnya teman-teman ambil yang A dulu, kalau yang A gagal, baru ke B, B baru ke C. Jadi kita terus bisa planning ataupun membuat satu eksekutor yang handal. Jadi kita tuh harus bisa negasin diri kita sendiri. Aku tuh yakin bisa gitu ya. Aku tuh harus bisa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menguasai diri teman-teman seutuhnya siapa, dan teman-teman bisa menguasai critical thinking pribadi teman-teman dan mengetahui karakter teman-teman sendiri, insya Allah kesananya akan lebih mudah. Lalu periksa kembali idenya dan mengembangkan ide lain. Nah, misalnya idenya udah dapet nih, yang tadi aku bilang gitu ya. Misalnya aku pengen ngambil A, tapi takut gagal. Coba aku siapin yang B, yang C, seterusnya. Lalu bisa mengembangkan ide lain. Misalnya di A ini variasinya seperti ini, tapi kalau di B ini variasinya dilainkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk cadangan untuk kita. Seperti itu. Kalau dilanjut, salin dianya. Nah, ini ada beberapa critical thinking ya, ada 3 keterampilan. Yang pertama curiosity. Curiosity itu rasa keingintahuan gitu ya. Keingintahuan ini merupakan keinginan untuk mempelajari lebih banyak informasi dan mencari bukti-bukti serta terbuka terhadap gagasan baru. Misalnya nih ya, teman-teman pernah suka ngerasa penasaran nggak sih gitu sama misalnya nih yang aku ucapin gitu ya, duh kira-kira ini Teh Karin mau nyampein pematerian apa lagi ya sehabis ini, kok bikin penasaran gitu. Duh kira-kira contohnya misalnya Teh Aldila menyebutkan susunan acara, nah kira-kira susunan acaranya apa lagi ya gitu yang disebut sama Teh Aldila gitu. Oh acaranya ada ini gitu, wah kayaknya menarik kan, itu kan bisa membuat orang tuh ingin tahu gitu ya, misalnya dalam hal kecil seperti itu, ataupun dari informasi misalnya di dalam televisi ataupun radio gitu, teman-teman mungkin suka mendengarkan berita gitu ya, waduh ini kira-kira beritanya tentang apa ya, kenapa ada apa lagi nih dengan artis ataupun dengan COVID misalnya gitu, suatu isu yang terjadi kan pasti teman-teman ingin menggali lebih tahu gitu kan informasinya, seperti itu. Lalu ada skeptis merupakan sikap yang tidak mudah mempercayai semua informasi yang datang kepada kita. Contohnya, berita hoax. Nah, skeptis ini merupakan salah satu sikap yang memang cocok diterapkan gitu ya, saat ada suatu hal yang kiranya membuat kita tuh agak aneh gitu. Misalnya, contohnya dalam berita hoax. Nah, pandemi COVID-19 ini meluncurkan beberapa vaksin, diantaranya Sinovac, Aztera, yang katanya dapat menangkal virus corona dengan baik, sehingga virus corona tidak akan kembali lagi kepada kehidupan di dunia. Nah, itu kan belum tahu akuratnya benar atau tidak ya. Nah, kira-kira ini benar gak sih beritanya gitu? Pasti kan teman-teman suka mengidentifikasi kan? Oh, ternyata ini beritanya hoax gitu ya, setelah dikaji dari pragmatis, setelah dikaji dari bahasanya gitu. Oh, ternyata ini tuh berita hoax. Misalnya, ataupun ada juga di perkuliahan gitu, ini dosen ini benar gak sih ngomongnya? Atau teman aku benar gak sih ngomongnya gitu? Nah, kan pasti teman-teman suka ingin kayaknya bukan deh, kayaknya iya deh. Nah, kan jadi kayak gak mudah dapat untuk mempercayai gitu. Nah, terus ada humility atau kerendahan hati. Merupakan kemampuan kita untuk mengakui bahwa pendapat dan gagasan kita ini adalah saat ditampilkan bukti-bukti baru yang membuktikan bahwa gagasan kita ini memang salah. Nah, maksudnya di sini misalnya aku nih ya mengungkapin gagasan, tidak mencantumkan sumber, tidak mencantumkan dari internet ataupun yang lainnya. Misalnya dalam sebuah penelitian. Nah, misalnya kata dosen kita, ini kamu penelitiannya kurang akurat, ini mana pendapat ahlinya, pendukungnya mana, gitu. Kan itu kan pasti suka ada permasalahan seperti itu ya. Setelah saya pikir-pikir lagi, oh iya ternyata betul, iya ibu bapak betul, saya
pendapat ataupun gagasan yang saya ungkapkan ini tidak ada pendapat penguatnya dari ahli, misalnya seperti itu. Nah, kalian itu berani mengakui kesalahannya itu, gitu ya. Maksudnya kerendahan hati di sini tuh. Jadi, misalnya argumen kita tuh dianggap dianggap sangat high banget gitu ya, sangat tinggi banget, tapi tidak didasari dengan ilmu yang relevan gitu. Nah, kita harus mengakuinya gitu. Misalnya kita menjiplak gitu ya, ataupun menjadi seorang plagiasi gitu ya misalnya. Nah, aku mengakuinya karena aku mengambil gitu. Contohnya seperti itu. Jadi mengakui gitu ya kerendahan hati ini gitu ya, seperti itu. Jadi gagasan kita ini saat ditampilkan ini bukti-buktinya itu ternyata salah gitu. Misalnya dari berita hoax tadi, ternyata ini beritanya hoax tuh bukti-buktinya seperti apa? Ternyata seperti ini gitu. Dan oh iya betul gitu ya, berita yang dibuat ini adalah hoax gitu ya. Oh iya, saya menyadarinya misalnya sebagai pembuat beritanya. Nah, seperti itu. Lalu dilanjut. Nah, kenapa sih kita perlu memiliki dan perlu mempelajari critical thinking skill gitu ya, selain tadi kita kenal manfaatnya, kenapa sih? Lanjut. Nah, jawabannya yang tadi ya, kaitkannya dengan manfaat, tapi ini ada lebih umumnya lagi. Critical thinking ini dapat mengasah kecerdasan. Kecerdasan kita dalam berbicara, kecerdasan kita dalam memutuskan suatu hal, dan kecerdasan kita dalam menanggapi suatu hal. Jadi, kembali lagi yang tadi Karin bilang ya, teman-teman, ketika kita berpikir, pasti kita tuh sebelum bertindak itu kan pasti berpikir dulu. Sebelum kita berbicara pasti berpikir dulu. Dan di sini juga contohnya saya gitu, Karin sendiri. Ketika saya ingin berbicara, saya juga berpikir kira-kira apa lagi yang harus saya sampaikan berikutnya. Pun demikian dengan MC, menjadi seorang MC misalnya, aduh habis ini aku mau bicara apa ya? Nah, jadi ini tuh dapat mengasah kecerdasan kita dalam berbicara, dalam bertindak segala hal. Lalu critical thinking ini diperlukan demi kesuksesan teamwork. Teamwork ini kerjasama. Jadi dengan adanya kita piawai ataupun pandai dalam berpikir kritis, ini tuh akan menyukseskan diri kita tuh dalam kerjasama tim. Karena kalau misalkan kita membentuk kerjasama tim yang bagus dengan beberapa argumen dan juga beberapa pikiran kita yang searah dengan berpikir kritis bersama-sama, itu akan menjadi salah satu tim kerja yang sangat sukses dan bisa istilahnya terjaga gitu. Lalu critical thinking ini dapat menghindarkan dari stres. Betul, betul sekali. Karena kalau misalkan kita berpikir kritis, selain kritis itu kita harus bisa positif juga. Maksudnya positif dalam artinya berpikir ya, bukan positif hal-hal yang lain gitu ya maksudnya. Nah, jadi positif yang yang sehat gitu. Seperti itu. Jadi menghindarkan stres. Dengan kita berpikir jernih, dengan kita mampu menguasai diri kita, dan bisa menyalurkan kepada orang lain, bisa menjadi sosok inspiratif, dengan hasil pemikiran dan juga apa gagasan telah kita sampaikan, itu akan menghindari stres dan dapat memicu kreativitas. Misalnya, teman-teman di sini punya idola masing-masing, misalnya dalam presenter atau dunia berita gitu, misalnya salah satu contohnya itu yang saya sukai itu dalam Najwa Shihab. Nah, teman-teman pasti di sini udah tahu kan Najwa Shihab siapa. Nah, beliau ketika saya melihat ia berbicara dan dia bisa memandu suatu perdebatan di acara Mata Najwa yang sangat luar biasa itu, misalnya antara debat politik yang lainnya, dia itu mampu berpikir kritis meskipun di tengah keriuhan antara debat itu, tapi Kak Najwa ini mampu bisa mengendalikan dirinya supaya tidak terbawa emosi juga dan bisa mengontrol, memoderatori semua para peserta partisipan ini dengan baik. Nah, kan mungkin kalian pernah melihat gitu ya debat, misalnya debat antar presiden, ataupun debat yang terjadi di Kick Andy, misalnya program Kick Andy ataupun yang lainnya, itu pasti di situ tuh sangat dilatih banget critical thinking itu gimana sih cara kita menjadi seorang penengah, bukan memihak satu dengan memihak yang lainnya, tapi di sini kita harus bisa menjadi salah satu komunikator yang baik antara partisipan yang A ataupun partisipan B yang lainnya, seperti itu. Jadi itu tuh bisa melatih kreativitas kita secara gak langsung, gitu teman-teman. Mari lanjut. Nah, berikut bagaimana sih cara yang tepat dapat kita lakukan untuk membentuk critical thinking? For the first, kenali masalah yang ada. Nah, jadi seperti kembali lagi yang tadi, karena diulang-ulang lagi mungkin, karena di sini tuh sangat ditekankan penting banget. Kenali masalah yang ada. Terus skala prioritasnya seperti apa, informasinya, persepsi yang muncul, analisis setiap data, dan proses pengambilan keputusan. Jadi, sekali lagi, dalam critical thinking ini memang sangat penting yang kuasai ini adalah ke-3, 4, 5, 6. Ke-6 poin ini ya, teman-teman. Jadi, inilah cara yang tepat yang kita lakukan gitu ya. Seperti itu. Lalu dilanjut.
Nah, marilah mulai dengan pertanyaan di dalam kehidupan teman-teman ketika teman-teman eh, apa ya, ingin apa sih namanya? Dalam memulai kehidupan ataupun dalam memulai aktivitas di kehidupan teman-teman gitu ya. Untuk siapa sih saya belajar gitu? Misalnya posisi teman-teman di sini sekarang kita semua sedang belajar bareng-bareng gitu ya. Untuk siapa dan untuk apa sih mempelajari critical thinking gitu ya? Kira-kira untuk apa? Nah, jadi pertanyaan ini tuh ditanyakan kepada diri teman-teman. Aku tuh sering kayak gitu ya. Misalnya eh, aku setiap pagi suka nanya, oh iya sekarang kuliah. Aku kuliah ngapainnya sekarang? Oh iya mata kuliahnya ini. Aku mau kuliah sekarang ngapain ya tugasnya gitu. Karena kan suka nanya pada diri kita, kira-kira aku bisa gak ya gitu. Kira-kira aku bisa gak ya bangun pagi? Kira-kira aku bisa gak ya kayak sosok idola aku yang aku impikan gitu. Kan pasti suka bertanya gitu pada diri aku sendiri. Who am I gitu ya, siapa aku sebenarnya. Nah, itu penting. Lalu masalah apa yang ingin dicari gitu. Nah, kira-kira permasalahan apa yang ada dan apa yang ingin aku cari dari kehidupan aku sendiri gitu. Aku tuh punya masalah apa sih di hidup ini gitu. Aku tuh apa sih yang ingin dicari jati diri aku tuh mau kemana gitu kan pasti teman-teman suka nanya. Kayak gak sabar gitu nanti aku tuh pingin tahu gitu ya. Aku masa depannya kayak apa sih? Jodoh aku siapa sih? Misalnya kayak gitu kan suka bertanya gitu kan. Itu secara gak langsung juga udah melatih pemikiran kita yang kritis. Dengan kita menghayal ataupun dengan kita bertanya kepada diri kita sendiri, secara gak langsung otak kita tuh ada motivasi tersendirinya gitu. Misalnya aku tuh suka gini, duh kira-kira aku jadi pemateri bisa nggak ya? Duh kira-kira aku jadi MC bisa nggak ya? Nah, kalau misalkan kata dalam diri akunya dalam hati bisa, iya gitu. Ya udah bisa gitu dan kita belajar. Itu tuh bisa melatih pemikiran kita secara gak langsung dengan teman-teman menanyakan diri teman-teman sendiri gitu. Terus tujuannya apa sih di hidup aku? Manfaatnya apa sih aku belajar gitu? Terus ngapain sih aku jadi orang gitu ya? Kenapa nggak jadi orang lain gitu misalnya gitu? Apa sih tujuannya gitu? Manfaatnya apa sih gitu? Kan pasti teman-teman punya pertanyaan dalam diri sendiri kan? Ih kenapa aku ngomong kayak gini nggak ngomong kayak gitu? Ih kenapa aku nggak ngambil aja ya beasiswanya misalnya? Kenapa aku tolak ya gitu? Kan pasti ada suatu permasalahan dengan pertanyaan teman-teman kan? Perumusan masalah gitu. Nah mencari masalah, buat masalah dan selesaikan masalahnya sendiri itu gitu teman-teman. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini salah satu quotes yang pernah saya terpikirkan. Jadi ibaratkan teman-teman ini adalah suatu brand diri Anda sendiri. Bagaimana kita personal branding kepada orang lain, bagaimana diri kita ini bisa dapat diterima, bagaimana diri kita ini dapat menyampaikan argumen dengan baik gitu ya. Nah, di sini ada apa quotesnya? You yourself know who you are, define your brain, and imagine your future. Sorry. Nah, kira-kira artinya apa sih teh? Abis itu tengah artos gitu. Oke, di sini artinya kamu, kamu sendirilah yang tahu diri kamu apa adanya. Define your brand. Define your brand itu jadi pancarkan aura atau pancarkan brandmu, pancarkan diri kamu. And imagine your future. Lalu pikirkan, lalu bayangkan masa depan kamu seperti apa. Jadi diri kalian lah yang kalian tahu diri kalian itu seperti apa, dan diri kalian juga yang tahu bagaimana diri kalian ini bentuknya seutuhnya itu dapat bisa apa terpancarkan auranya, dan yang bisa mengetahui masa depan kalian seperti apa, masa nanti akan seperti apa, itu adalah diri kalian sendiri. Misalnya saat ini mungkin teman-teman suka merasa sekarang sedang kuliah, habis kuliah mana? Mikir masih ragu-ragu. Ada yang mikir mau kerja dulu tapi masih ragu juga. Nah, jadi hanya diri kamu yang tahu gitu ya. Misalnya, aduh kira-kira aku mending kerja atau mending S2 dulu ya habis kuliah. Kan nggak tahu kalau nanya ke orang ya, ya itu mah gimana kamu gitu kan. Ya itu mah gawe atau ya gimana akang sama teteh gitu, itu mah tentuin sendiri gitu. Pasti hanya diri akang teteh ataupun hanya diri teman-teman yang tahu siapa teman-teman sebenarnya, siapa diri kamu sebenarnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, dan mungkin salah satu materi critical thinking dan juga brand ataupun yang tadi quotes yang sebelumnya saya pernah ujarkan ke teman-teman itu merupakan salah satu pengantar terakhir dari saya gitu ya. Dan jika teman-teman ingin bercakap lebih lanjut lagi terkait critical thinking ataupun pengalaman saya lebih lanjutnya, boleh dengan senang hati saya menerima
teman-teman gitu ya untuk jalin silaturahmi juga. Ini ada kontaknya, ada Line, ada WhatsApp, ada Instagram saya. Barangkali ingin bermutualan ataupun silaturahmi, silakan. Saya sangat apresiasi sekali teman-teman gitu ya. Dan semoga materi yang tadi saya sampaikan ini bisa dapat bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian. Ada di slide terakhir kalau tidak salah. Ucapan terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata ataupun beberapa tutur kata yang kurang berkenan selama saya menjadi pemateri. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC atau pemoderator untuk membuka pertanyaan ya. Apakah ada question and answer gitu ya, Teh? Ya, nah, terima kasih banyak kepada Teh Karina Rahmawati telah memaparkan pematerian pada hari ini. Masya Allah ya, sekali gitu. Banyak banget nih ilmu baru Teh yang saya dapat juga gitu. Mudah-mudahan juga saya ya banyak banget manfaatnya. Kita sudah mendengarkan sesi pematerian mengenai critical thinking, yaitu berpikir secara mendalam. Ternyata ada nih banyak banget manfaat dari critical thinking. Salah satunya yaitu mengasah kecerdasan, untuk stres dan juga untuk meningkatkan kita. Nah, sekarang kita akan menuju sesi tanya jawab. Teman-teman nih, pasti pada nggak sabar buat mengajukan pertanyaan, boleh untuk mengaktifkan mikrofonnya ataupun melalui kolom chat. Silakan teman. Iya, boleh banget teman-teman ingin bertanya. Mumpung saya di sini nih gitu teman-teman. Karena kapan lagi ya ke ikopin gitu ya secara daring gitu ya, meskipun kita bertemu secara daring gitu teman-teman. Boleh banget, boleh. Ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Izin bertanya. Boleh, Lucy. Kak, ini kan saya sering baca berita di Instagram gitu kan tentang COVID, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Tapi suka banyak banget tuh kubu-kubu yang membingungkan gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tetap netral dan berpikir positif gitu Kak. Kadang suka kebawa arus juga, kadang percaya oh iya gini juga ya. Oh, tapi pas lihat pendapat lain oh iya benar juga ya. Jadi suka bingung gitu. Nah itu gimana Kak? Terima kasih. Iya, baik, Teh Lucy, sama-sama. Ini boleh saya langsung jawab aja, Teh Aldila, atau ditampung dulu pertanyaannya, sistematikanya? Jawab aja. Langsung. Oke, baik. Terima kasih, Teh Luciana, atas pertanyaannya. Yang Teh Luciana katakan itu, ya kadang suka membaca berita ya, dan bisa mempengaruhi diri Teh Luciana ini, oh ternyata berita ini setelah ditelaah lebih lanjut itu ternyata adalah suatu hal berita yang tidak baik ataupun tidak benar kebuktiannya gitu ya, betul ya Teh Luciana. Dan juga merasa bingung, ini yang benar yang mana sih beritanya gitu ya, ini yang benar yang mana sih begitu. Maksudnya kan seperti itu ya Teh, betul? Nah, di sini saya juga sama pernah merasakannya, sering malahan gitu ya. Baik dari di berita TV gitu yang bikin kesel gitu ya, bikin mumet gitu ya. Sama gitu ya. Misalnya dalam PPKM ada yang bilang katanya diperpanjang, ada yang bilang enggak. Terus tempat wisata katanya ada yang bilang dibuka, ada yang bilang enggak gitu. Katanya divaksin di sini ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak gitu. Kan jadi liurnya ke kita nyata kan jadi kesel gitu. Ini gimana sih gitu berita yang benernya gitu. Nah, salah satu solusinya misalnya kita menerima pesan clickbait. Tahu di sini clickbait apa? Jadi clickbait itu adalah salah satu fenomena pesan terusan yang diteruskan berkali-kali. Nah, itu salah satu merupakan fenomena clickbait yang di dalamnya itu terdapat bahasa yang dapat mempengaruhi seseorang. Misalnya dalam judulnya aja ada pemberitahuan vaksin yang tersedia di sini itu akan habis, bla 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 kan. Jadi bikin kaget juga ya, geger panik gitu ya. Waduh, ini bener gak sih beritanya gitu. Nah, salah satunya Teh Lucy bagaimana Karin menyiasati hal tersebut. Yang pertama, kita harus tahu dulu informasi lebih lengkapnya. Di sini aku googling aja cari dari berita-berita berbagai hal. Di TV seperti ini, tapi di media berita ataupun media cetak, misalnya media online itu seperti ini gitu. Kita kumpulin dulu aja informasinya. Nah, kalau di sini aku memang males banget gitu ya, ngapain juga kan suka bodo amat lah istilahnya gitu ya, kalau misalkan kasarnya gitu. Kadang suka gak terlalu berpikiran gitu ya, udah sih gitu. Mereka mau hoax ya hoax aja gak apa-apa ya. Intinya aku sebagai masyarakat ataupun pengguna sosial media ini dapat mengontrol diri kita tuh supaya kita tuh tetap menjaga kepribadian kita tuh bahwa ini tuh adalah suatu berita yang hoax kalau menurut aku gitu ya. Nah, ditinjau hoaxnya dari mana? Kita analisis dulu.
oh ternyata di media berita ini sama seperti ini ungkapannya medianya, tapi di media C itu beda. Oh, seperti ini berita hoax. Nah, tapi belum juga membuat suatu keputusan seperti itu ya. Bisa jadi berita A dengan yang B saya analisis ini adalah berita hoax juga. Yang lebih akuratnya, saya suka lihat di artikel yang resmi itu di berita-berita, namanya tuh apa ya? Saya tuh lupa, dalam kuliah itu ada, saya diajarkan itu bagaimana cara menganalisis bahasa ataupun yang apa sih ada kata-kata hoaxnya. Nah, sewaktu itu juga saya pernah mengalami seperti itu. Tapi di sini saya itu jadi mengumpulkan beberapa media online, media cetak yang saya dapatkan, dan dari TV. Setelah saya sinkronkan sama-sama keduanya, oh ini mah hoax. Misalnya dari bahasanya gitu ya, dari bahasa fenomena clickbait yang kita dapat dari sosial media misalnya. Oh dari bahasanya ini tatanan bahasanya kayaknya kurang terstruktur, kurang jelas. Misalnya salah satu contohnya ini adalah vaksin Sinovac misalnya disebarkan ke beberapa daerah di Kota Bandung. Daerahnya tidak disebutkan, kira-kira daerahnya mana saja misalnya gitu, karena di situ ada beberapa kata khusus misalnya dalam tatanan bahasanya. Nah, harus bisa dianalisis lebih lanjutnya. Kita bisa menjadi salah satu peneliti dalam bahasa pragmatis gitu ya, kalau dalam istilah bahasa Indonesianya gitu ya, pragmatis dalam kalimatnya seperti apa tatanan bahasanya. Oh, sepertinya ini mengarahnya kepada poin A, poin B, poin C gitu ya, seperti yang di berita sebelumnya. Nah, kayak gitu Teh Lucy. Nah, kalau misalkan ingin lebih simpelnya lagi, tunggu berita yang akurat dari salah satu media elektronik, misalnya di TV ataupun di radio yang lebih akurat, seperti itu. Karena kalau misalkan kita selalu sering apa sih ya menggunakan media sosial tuh, kadang kita tuh suka terpengaruh fenomena clickbait tersebut dan hingga kita berpikirnya yang lain gitu. Ya ada berita ini kayaknya ini nih bener deh gitu. Nah, jangan sampai kita selalu memutuskan gitu bahwa itu tuh beritanya benar gitu. Jadi kita kumpulkan dulu aja, biarin dulu aja informasinya biar mengalir, nanti kita simpulkan. Setelah ada siaran berita yang lebih formalnya dan media yang terungkapnya, oh ternyata ini yang benernya. Seperti itu Teh Lucy. Jadi jangan sampai terpengaruhi ya Teh Lucy. Itu, semoga terjawab. Ya, bagaimana Teh Lucy? Apakah sudah jawab? Iya, makasih Teh. Sangat membantu. Iya, sama-sama Teh Lucy, dengan senang hati. Jadi intinya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman dapat berita di sosial media, baik itu menurut teman-teman itu ini benar di beritanya, jangan sampai menjudge diri kita, karena otomatis kalau misalkan kita menjudge seperti itu, pikiran kita juga akan berpikiran hal yang lain. Jadi berpikir positif dulu, ini kayaknya bohong ataupun gimana, sesuai kepercayaan diri dulu aja, kumpulin dulu, nanti baru simpulkan setelah ada berita yang akurat. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi Teh Aldila? Ini ada yang bertanya lagi melalui kolom chat. Di sini saya baca dari Teh Ena Hernawati. Kak, izin bertanya, bagaimana caranya kita berpikir kritis ketika kita ingin bertanya dalam suatu acara webinar, tetapi sulit untuk mengungkapkan pertanyaannya? Dan apa yang harus kita lakukan nih, Teh? Oh iya, baik. Terima kasih Teh. Siapa tadi Teh namanya? Teh Ena ya. Halo Teh Ena, salam kenal juga ya. Nah, jadi memang ya, kadang jangankan di suatu webinar, mungkin di dalam kelas aja kalian suka bingung kan, dosen ngejelasin, aku tuh pingin nanya, tapi aku bingung mau nanya apa, iya nggak sih? Kadang suka sebel gitu ya. Aku tuh pengen nanya, tapi bingung nanya apa. Jangankan di dalam kelas ataupun webinar aja misalnya saat ini, ketika teman-teman melihat postingan ataupun unggahan dari teman-teman kalian sendiri, misalnya dari sahabat ataupun dari orang terdekat, pingin komen tapi bingung komen apa, pingin nanya tapi bingung mau nanya apa. Kalian tuh suka ngerasain kayak gitu kan, kayak suka, ih apa sih gitu, kayak suka, iya aku tuh pingin nanya tapi kenapa ya aku gak tahu pingin nanyanya gimana gitu, kayak gitu. Nah, aku pun pernah ngalamin kayak gitu ya. Yang pertama, aku ambil contohnya itu di dalam materi perkuliahan gitu ya. Nah, ada salah satu materi perkuliahan itu yang saya kuliah sekarang itu adalah salah satu materi kuliah semiotika. Semiotika itu merupakan satu mata kuliah yang mempelajari tentang makna dan tanda. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada dosen saya. Saya paham maksudnya semiotika apa, tapi saya itu kurang paham dalam artian penggunaan semiotikanya. Saya bingung mau nanyanya gimana gitu ya, apalagi ke dosen gitu ya. Aduh, takutnya malah dinyangkanya ini mahasiswa kenapa nggak nyari sendiri materinya, ini mahasiswa kenapa nggak mikir aja jawabannya seperti apa gitu kan, gitu. Maksudnya dituntut untuk berpikir lebih jernihnya gitu tentang materinya, disangkanya kita gak merhatiin, takut salah kan, seperti itu. Caranya,
Saya juga sama pernah ngalamin kayak Teh Ena seperti ini. Yang pertama, aku tuh yakinin dulu, aku tuh mau nanya ini ke pemateri ini. Misalnya, pertanyaan yang aku angkat adalah gimana sih cara ataupun tips untuk berpikir kritis contohnya. Nah, aku pingin nanya ini nih dalam diri aku sendiri. Nah, misalnya pertanyaan itu ataupun penjelasan materinya udah dijelasin sebelumnya. Tapi aku masih bingung, yaitu pokoknya kamu aja sendiri yang tahu kan, kenapa kamu pingin nanya itu. Nah, aku bingung-bingungnya kenapa pingin nanyanya gitu. Nah, yang aku bingung, ini, aku belum begitu paham tentang berpikir kritis misalnya. Kira-kira tipsnya seperti apa ya kalau menurut pandangan Teh Karin sendiri misalnya gitu dalam bertanya gitu ya. Nah, aku tuh sulit bilangnya gimana ya gitu, tapi takut salah. Sulit ini tuh dalam artiannya, misalnya bisa jadi si orang tersebut ingin nanya tuh takut salah yang pertama. Bisa jadi yang kedua jawabannya udah ada, makanya dia tuh sulit, tapi pingin nanya ini, tapi gimana ya ngomongnya gitu kan suka susah. Ya intinya kita harus terstruktur dulu. Kita baca lagi yang tadi apa yang dikatakan oleh pemateri tersebut. Oh iya, aku tuh pengen nanya ini tadi tuh. Nah, nyampeinnya kalian kotret. Saya ingin bertanya bagaimana bla 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 gitu. Bikin pertanyaan banyak soalnya kan takut banyak yang nanya ya, tuh kan misalnya. Nah, bikinlah. Aku tuh suka kayak gitu kalau misalkan di webinar ataupun di kuliahan gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang udah ditanyain, aku punya pertanyaan selanjutnya nih yang beda dari yang lain. Tanyain aja. Jadi bikin kotretannya gitu. Kayak gitu. Jadi meskipun kita kadang suka pernah ngerasain kayak gitu kan suka bikin ilfeel ke diri sendiri gitu kan ya. Jadi dikotret aja. Tadi itu apa aja sih dijelasinnya, aku tuh bingungnya di mana. Nah, di sini aku bikin pertanyaannya. Kayak gitu Teh Emma. Teh Ena. Semoga terjawab ya. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Sepertinya ada lagi pertanyaan di kolom chat. Silakan ya. Di sini pertanyaan dari Muhammad Adriansyah. Pertanyaannya izin bertanya Teh, bagaimana menyikapi diri kita yang memiliki sifat introvert, tetapi kita ingin menjadi orang yang critical thinking dan juga aktif. Nah, boleh Teh untuk menjawabnya. Maaf Teh, sepertinya mic-nya masih di... Ya Allah, mohon maaf ya. Terlalu bersemangat. Ya baik, terima kasih Kang Adrian atas pertanyaannya. Teh Aldila juga sudah mengingatkan saya kalau mungkin dari tadi saya monolog aja gitu ya tanpa suara. Iya baik, introvert gimana sih gitu. Kadang yang namanya orang introvert itu kan adalah orang yang tertutup ya. Terus di sini juga ada orang yang malu-malu juga, itu termasuk orang introvert. Misalnya dia malu-malu tapi mau, tapi dia gak pede gitu, introvert. Terus ada juga yang ambivert, introvert dia bisa, extrovert dia bisa gitu kan. Jadi di suatu situasi kondisional tertentu. Jadi memang karakteristiknya Kang Adian ini adalah orang yang introvert seperti ya, ataupun ditakdirkan introvert seperti itu ya Kang Adian. Sebenarnya orang introvert itu akan bisa berpikir kritis, akan bisa berbicara jikalau memang waktunya tertentu. Bener gak sih? Takutnya aku so tahu gitu ya. Nggak tahu soalnya Kang Adrian yang tahu gitu ya di sini bagaimana pribadi Kang Adrian seutuhnya. Oke, misalnya aku ditakdirkan adalah orang introvert. Aku tuh gak bisa ngomong gitu ya, maksudnya gak bisa ngomong mah bisa, maksudnya gak bisa ngomong yang untuk argumen lebih jelasnya lagi dalam berpikir kritis dan menjadi aktif gitu ya. Duh gimana ya gitu, aku tuh malu misalnya. Ketika menjadi seorang introvert, di sini pasti teman-teman introvert itu kan gak selamanya diam kan, gak mungkin kalau misalkan nanti teman-teman introvert misalnya dimarahin sama mama sama papa gitu ya, dipapa tahan gitu, masa gak ngejawab gitu ya, cuman gini aja gini kan gak mungkin kayak gitu kan ya, pasti seorang introvert itu akan mampu berbicara kalau misalkan dalam situasi dan kondisi yang tertentu yang dialami olehnya. Kalau misalkan Karin pernah nemuin orang kayak introvert kayak gitu, salah satu teman Karin salah satunya di perkuliahan. Dia tuh anak psikologi. Jujur, yang namanya dia kayak limbat gitu ya, jarang ngomong. Jadi ngomong tuh suka bisik ataupun suka gak kedengaran suaranya karena dia gak pede. Saking dia mungkin ada latar belakangnya dari introvert, kenapa dia jadi introvert tuh pasti ada suatu sebab akibat gitu ya. Ataupun memang karena diri akunya emang gak mau aja gitu, gak mau berbicara terlalu aktif ataupun segala macamnya gitu. Dan cenderung lebih gak suka keramaian introvert itu. Jadi lebih suka menyendiri, betul kan? Kalau menurut aku sih ya gitu, karena punya temennya yang kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain kadang suka gak nyangka juga, ih dia orangnya pendiam tapi kok pas ngomong wow keren banget. Nah, jadi sebelum itu, ketika Kang Adrian ataupun teman-teman di sini merasa introvert juga, teman-teman ingin menjadi sosok yang kiranya aktif
dapat berbicara dan berargumen dengan baik, berbicara dengan baik. Yang pertama, kenali diri dulu teman-teman seperti apa. Apakah aku introvertnya selamanya atau aku introvertnya hanya sementara gitu. Ada yang introvert selamanya gitu ya. Mungkin salah satu contohnya itu dalam tokoh kita tuh adalah Limbat gitu ya. Itu kan kadang suka, ini orang kenapa sih bicaranya bisik-bisik ke orang yang dikenal gitu. Ini orang kenapa sih, kenapa gak ngomong-ngomong gitu. Kan dia kan introvert gitu kan. Gak Limbat juga sih. Maksudnya contohnya misalnya teman kelas kalian sendiri aja gitu. Ada gitu. Ih, dia mah jarang ngomong, ngomongnya irit. Misalnya di chat juga irit banget jawabannya, bilang iya malah iye, bilang enggak g gitu kan. Jadi cuma satu huruf aja gitu ya kehidupannya gitu kan. Kadang suka, oh ini kayaknya orangnya nggak terbuka nih gitu. Nah, gimana sih caranya seorang introvert ini dapat berbicara? Yang pertama, kenali diri kamu dulu seutuhnya, introvertnya seperti apa. Kan gak mungkin ya, yang tadi Karim bilang juga, introvert itu selalu pendiam. Pasti kalian juga kan suka gatal gitu kan, kalau misalkan ada kiranya pendapat yang dikekang, misalnya pendapat kalian dikekang gitu ya, ataupun ada suatu argumen yang kiranya menyimpang, kan pasti ingin berbicara dong ya. Gak mungkin kalau misalkan kita diem aja kan. Nah, kayak gitu. Nah, selain itu juga, sebenarnya seorang introvert itu bisa membedah dirinya lebih keren lagi daripada sosok ambivert dengan extrovert. Ini menurut aku ya. Karena aku ngalamin ini sendiri ke teman aku sendiri gitu. Dia tuh pendiam banget, jarang ngomong, tapi dia tuh bisa jadi ketua BEM. Heran kenapa dia bisa gitu ya, padahal kan jarang ngomong di kelas, jarang gimana, tapi dia bisa. Oh, ternyata dia tuh belajar, diam-diam belajar, diam-diam dia menggali informasinya sendiri gitu. Dan dia mungkin gak mau diam di zona nyamannya sendiri gitu ya. Sebagai seorang introvert itu jujur gak enak gitu ya, kalau misalkan kita gak terlalu ini. Menjadi introvert gak apa-apa, tapi jangan terlalu introvert. Menjadi ekstrovert juga gak apa-apa, tapi jangan terlalu ekstrovert banget gitu. Jadi seadanya kamu aja gitu. Seperti itu ya Kang Adrian, jadi harus bisa membedah lebih dalamnya lagi Kang Adrian seperti apa. Kalau misalkan Kang Adrian punya keinginan menjadi sosok yang inspiratif dan bisa aktif, aktif dalam artian aktif organisasi, dalam berbicara juga bisa terarah dengan baik komunikasinya, ya tentunya kita harus bisa membedah diri kita terlebih dahulu. Seperti itu Kang Adrian, dan semoga terjawab ya. Karena kalau misalkan kita sudah menguasai diri kita sendiri, meskipun kita introvert, ambivert, ataupun extrovert, dan saya yakin pasti teman-teman juga punya solusi dan juga cara tersendiri gimana teman-teman supaya bisa berpikir kritis dan menyampaikan argumen dengan baik. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Kang. Ya, Teh. Makasih, Teh. Sama-sama. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan atau waktu saya sudah habis? Alhamdulillah ya, tadi sudah dijawab. Sepertinya untuk sesi tanya jawab sudah dicukupkan ya Teh. Teman-teman mungkin nanti masih tanya-tanya lebih jauh lagi sama Teh Karin. Boleh hubungin aja di Instagram Teh Nadia Rahmawati ya, yang tadi sudah ditampilkan di layar. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan juga terima kasih banyak kepada Teh Karina Diamawati yang mengisi si pematerian pada pagi hari ini dengan sangat baik dan juga telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Selanjutnya kita akan ada dokumentasi bersama Teh Karina Diamawati. Untuk teman-teman boleh terlebih dahulu nih, boleh yang udah nanti boleh banget. Gitu ya teman-teman untuk on dahulu. Boleh nih teman-teman ditampilkan nih wajah ganteng dan cantiknya. Dan juga di kelas sudah ada link absensi yang mungkin nanti teman-teman bisa isi ya untuk daftar kehadiran. Yuk teman-teman boleh terlebih dahulu. Kita tunggu 2 menit ya teman-teman. Ya nih udah ada yang on cam ya. Ya teman-teman boleh yang sudah siap boleh on cam terlebih dahulu. Teh Luciana Safitri yang on cam. Di sini ada Teh Sela boleh on cam terlebih dahulu dan teman-teman yang lainnya. Ya.
Alhamdulillah ya cukup banyak on cam. Untuk Akang Teteh panitia, apakah sudah siap untuk implementasi? Bismillah, teman-teman. Nanti saya kasih apa-apa. Terus siap-siap. Sekarang slide pertama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Ada Teteh panitia yang telah mendokumentasikan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Teh Karina Diah Ramawati. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang telah Teh Karina Diah Ramawati sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa sebar lagi lebih luas ya teman-teman, biar kita bisa menebar manfaat lebih banyak. Terima kasih Teh. Untuk Teh Karina Diah Ramawati, mungkin boleh untuk meninggal Zoom-nya jika sudah luang. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman dari IKOPIN yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga bisa bertemu secara tatap maya meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung ya. Semoga pandemi segera berakhir. Dan mungkin teman-teman di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua sebelum penutupan gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Menurut hadis riwayat Ahmad At-Tarbani, hadis ini merupakan salah satu yang dapat memotivasi saya gitu ya. Dan karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada kita. Dan semoga apa yang telah saya berikan, apa yang telah saya sharing kepada teman-teman ini mengandung beberapa manfaat yang sangat luar biasa untuk teman-teman semua. Jadilah pribadi diri kalian seadanya dan syukuri apa yang ada. Jadikan kekurangan kalian adalah suatu kelebihan. Makasih banyak ya teman-teman semuanya atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih atas undangannya teman-teman semua. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Akang, Teteh. Kalau begitu saya izin meninggalkan Zoom duluan, tidak apa-apa? Ya, terima kasih banyak ya Teh. Ya, sama-sama semuanya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Sama-sama. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan materi mengenai critical thinking dari Teh Karina Ramawati yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa didapatkan juga bisa dikasihkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tutup acara training pada pagi hari ini dengan istighfar 3 kali.